Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya, Diana Pitasari. Kali ini kita akan belajar operasi hitung pada pecahan. Ya, ini kelanjutan dari bahasan yang kemarin. Yaitu kita belajar tentang apa kemarin itu penjumlahan dan pengurangan. Sekarang lanjutannya kita belajar perkalian dan pembagian. Sebelum masuk ke materi, lebih baik atau sebaiknya kalian klik like, komen, dan subscribe. Oke, sekarang kita masuk ke materi perkalian pada pecahan. Perkalian pada pecahan ini untuk mengalihkan dua pecahan, misalnya ada pecahan P per Q dan R per S, dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Seperti ini ya, dilambangkan P per Q kali R per S, maka bisa kita kerjakan P kali Q per P kali R per Q kali S, dengan Q dan S nya tidak sama dengan 0. Jadi apabila ketemu pecahan walaupun penyebutnya berbeda, bisa langsung dikalikan pada perkalian pecahan itu tanpa disamakan penyebutnya ya, diingat ya, tanpa disamakan penyebutnya. Langsung dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke. Kita ke contoh sekarang biar lebih jelas. Di sini ada 2 per 3 dikalikan 5 per 8. Sesuai dengan petunjuk tadi, walaupun penyebutnya berbeda, langsung kita kalikan, yaitu 2 kali 5 per 3 kali 8, sehingga hasilnya adalah 10 per 24 ya. Karena kita sudah belajar menyederhanakan pecahan, kalau ketemu pecahan yang belum sederhana maka harus disederhanakan. Jadi disederhanakan, 10 ini dibagi 2, 24 juga dibagi 2. Jadi bentuk sederhananya yaitu 5 per 12. Nah, sekarang ke contoh yang kedua. Di sini ada negatif 2, 1 per 2 dikalikan 1, 3 per 10. Pada perkalian pecahan, apabila kalian ketemu pecahan campuran yang dikalikan, maka ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ya. Walaupun negatif, ya tetap. Negatifnya tetap kita tulis negatif ini ya. Jadi ini 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 1, itu sama dengan 5. Jadi bentuknya jadi 5 per 2 dikalikan 13 per 10. Nah, sama ini juga dirubah, 1 kali 10 ditambah 3. Jadilah 13 per 10. Sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka kita langsung mengalihkan. Itu pembilang dan kali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Di 5 kali 13 per 2 kali 10. Karena negatif dikali positif itu hasilnya negatif kan, maka di sini juga hasilnya negatif, yaitu negatif 65 per 20. Nah, karena masih terlalu besar maka disederhanakan. 65 per 20 disederhanakan menjadi negatif 31 per 4. Nah, di sini aslinya sebelum negatif 31 per 4 itu kita ketemu negatif 5 per 20 ini ya. Nah, kemudian 5 per 20 ini disederhanakan lagi menjadi 1 per 4. Oke, lanjut. Nah, sekarang perkalian desimal. Perkalian desimal itu yang koma itu ya. Hasil kali bilangan desimal dengan bilangan desimal itu diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan tersebut seperti mengalihkan bilangan bulat, seperti kita mengalihkan bilangan biasanya itu ya. Nah, kemudian banyaknya desimal hasil kali dari bilangan-bilangan desimal itu bisa diperoleh dengan menjumlahkan banyaknya tempat desimal dari pengali-pengalinya. Biar lebih jelas, kita pahami contoh ini. Oke, 1,52 kali 7,6. Seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, mengalihkan desimal kita kalikan aja seperti halnya mengalihkan bilangan bulat biasa. Nah, ini kalikan susun biasa, 1,52 kali 7,6. Jangan bingung dengan komanya dulu ya. Kita fokus di perkalian bilangan bulat seperti biasa.
6 kali 2 yaitu 12, ini ya, 2 nyimpen 1, ini kan. 6 kali 5 itu 30 ditambah 1 simpenannya ini jadi 31, ditulis 1, simpan lagi 3. Kemudian 6 dikali 1 yaitu 6 ditambahkan simpanan tadi jadi 9. Kalau sudah sekarang ganti yang 7. 7 kali 2 itu 14, ditulislah di sini. Kan seperti perkalian bersusun biasa. 14 ditulis 4, simpan 1. Kemudian 7 dikali 5 itu 35, ditambahkan dengan simpanan 1 jadi 36, tulis 6, nyimpan lagi 3. Kemudian 7 dikalikan 1 yaitu 7, ditambahkan dengan 3, jadi 10. Sekarang hasil ini kita jumlahkan. 2 ini turun ya, kemudian 1 tambah 4 itu 5, 9 tambah 6 15, tulis 5, nyimpen 1, 1 tambah 0 itu 1, kemudian ini satunya turun. Sudah, apakah ini selesai? Belum. Kita harus menghitung banyaknya desimal di belakang koma ini ada berapa. Dihitung ini. 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Begitu juga dengan hasil ini. Ini 1, dihitung dari belakang ya. 2, ini yang 3. Baru kita beri koma. Ada 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya yaitu 11,552. Oke, mudah bukan? Kalikan aja biasa seperti pada perkalian bilangan bulat. Nah, di sini ada khusus apabila bilangan desimal dikalikan dengan angka seperti 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kita bisa peroleh dengan cara menggeser tanda komanya ke kanan. Tinggal kita geser aja, tidak usah kita susun ke bawah. Sebanyak angka 0 bilangan pengali. Jadi ini 4,32 kali 1000. Ini ya, 4,32 kali 1000. Nah, komanya kita geser ke kanan sebanyak berapa? Sebanyak 3. Kan sebanyak angka 0 pengali. Ini ada 1, 2, 3. Berarti koma ini bergeser sebanyak 3 ya. Nah, ini bergeser ke kanan, berarti ke sini. 1, 2, 3. Loh, komanya bergeser ke sini. Yang terakhir ini berarti jadi koma 0. Nah, di sini ada cekungan ini yang enggak terisi. Ini terisi angka 0. Jadi jawabannya 4320,0. Koma 0 di belakang ini bisa tidak dihiraukan. Jadi hasilnya bisa ditulis 4320. Nah, ini ada lagi contoh. 0,567 dikali 100. Banyaknya 0 ini ada 2. Berarti komanya ini bergeser 2 angka ke kanan. Geser gini, 1, 2. Nah, berhenti di sini antara 6 dan 7. Ini jadi koma. Jadi hasilnya 56,7. Nah, mudah bukan kalau dikalikan dengan angka 10, 100, 1000, dan sebagainya. Sekarang kita belajar ke pembagian pecahan. Untuk sembarang pecahan P per H dan R per S dengan H tidak sama dengan 0, R tidak sama dengan 0, dan S juga tidak sama dengan 0, maka berlaku P per H dibagi R per S itu sama dengan P per H dikali S per R. Jadi, pembagian pecahan itu berubah menjadi perkalian, ya, dikalikan dengan kebalikannya dari pembagi. R per S tinggal dibalik menjadi S per R. Nah, ya, jadi diubah ke perkalian lalu pembaginya dibalik, tinggal begitu aja. Untuk lebih jelas kita pelajari ini. 3 per 2 dibagi 7 per 12 berarti 3 per 2 kali ya 7 per 12 nya dibalik jadi 12 per 7, jadi 36 per 14, sehingga hasilnya yaitu 2, 4 per 7. Ini sudah hasil yang sudah disederhanakan. Kalau ketemu pecahan campuran seperti contoh yang berikutnya ini, maka rubah dulu ke pecahan biasa. Di 31 per 4 ini dirubah ke pecahan biasa dengan cara 3 kali 4, 12 ditambah 1. Jadi 13 per 4,
1/7/8 juga dirubah ke pecahan biasa. 1 kali 8 itu 8 ditambah 7, jadi 15/8. Kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa, kita rubahlah. Pembagiannya berubah jadi perkalian dan pembaginya dibalik. 15/8 itu jadi 8/15, sehingga hasilnya 26/15. Kok 26/15? Oh, ini ternyata hasil yang sudah disederhanakan. Nah, pada perkalian kalau mau menyederhanakan ini bisa langsung. Coba 4 dan 8 ini ya. 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Nah, seperti ini kan? Sehingga hasilnya bisa sederhana. 13 dikali 2 yaitu 26. 1 kali 15 yaitu 15. Ini kalau disederhanakan lagi menjadi 1/11/15. Ini kalau hasil dari penyederhanaan. Ini ya. Sekarang pembagian desimal. Nah, pembagian desimal bisa kita kerjakan, kita ubah dulu seperti halnya pembagian pecahan campuran tadi, kita ubah ke pecahan biasa. Jadi ini ada 0,96 dibagi 1,6. Jadi kita ubah ke pecahan biasa jadi 96/100 dibagi 16/10. Kemudian pembagian ini dari perkalian, pembaginya dibalik jadi 10/16. Ini juga bisa disederhanakan. Ini 10 bagi 10 1, 100 dibagi 10 yaitu 10. Jadi hasilnya bisa 96/160. Karena soalnya tadi ini pecahan desimal, maka hasilnya juga dirubah lagi ke pecahan desimal. Di 96/160 kita ubah ke desimal menjadi 0,6. Oke. Pembagian desimal dengan 10, 100 dan 1000 itu bisa tanpa kita ubah ke pecahan biasa. Kita geser komanya saja. Komanya kita geser ke kiri sebanyak 0 dari pembaginya. Seperti ini, 12,5 dibagi 100. Nah, ini kan banyaknya 0 ada 2. Sehingga koma ini bergeser ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, berakhir di sini kan? Ini berarti jadi koma. Maka depannya ditambahin. Maka hasilnya jadi 0,125. Begitu juga dengan ini, 0,8 dibagi 1000. 1000 itu nolnya 3. Berarti komanya ini bergeser ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Ada di sini. Berarti ini dikasih koma, ditambah 0 gini ya. 0, ini juga ditambah 0, 0. Nah, udah bukan? Jadi hasilnya 0,0008. Lebih mudah kan? Oke, terima kasih sudah belajar bersama-sama kembali. Kita bertemu lagi pada pembahasan-pembahasan di materi yang berikutnya. Oke, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.